sila kelima itulah yang bisa menghasilkan sila ketiga. Sulit menghadirkan persatuan dalam ketimpangan, sulit menghasilkan persatuan di dalam ketidaksetaraan. Tapi ketika kita berhasil membesarkan satu perasaan kesetaraan, maka persatuan itu akan muncul. Dan di Jakarta kita punya PR untuk bisa menghadirkan perasaan kesetaraan, perasaan kebersamaan, bukan dengan mengecilkan yang besar, tapi dengan membesarkan yang kecil. Itu yang harus kita lakukan sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih Ibu Sarimaya atas sambutannya mewakili Bapak Yapto yang tidak bisa hadir hari ini. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama sambutan sekaligus membuka musyawarah wilayah 13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan dan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada Bapak Anies kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 merdeka. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Yapto Sulistyo Suryo Sumarno, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sarimaya. Yang saya hormati Sekjen Pemuda Pancasila Bapak Arif Rahman, dan juga hadir bersama kita para anggota Majelis Pertimbangan Organisasi, ada Bang Yoris Rawayai, juga Pak Erwan Sukarja, serta yang saya hormati para ketua, para pimpinan MPW dari berbagai wilayah Indonesia yang ikut hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Thorik Mahmud, dan seluruh jajaran kepengurusan yang alhamdulillah hari ini menunaikan tuntas 5 tahun masa baktinya. Juga Ketua Panitia dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diberikan nikmat sehat bisa bersama-sama hadir. Dan kita doakan semoga Ketua Umum Mas Yapto segera pulih kesehatannya sehingga bisa bersama-sama kita kembali dalam semua aktivitasnya. Bapak sekalian, saudara-saudara semua yang saya hormati, tidak banyak organisasi di Republik ini yang berani mengemban nama Pancasila di pundaknya. Ketika kita menempatkan Pancasila sebagai nama organisasi, maka kita memiliki tanggung jawab moral lebih dari sekedar tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa setiap pribadi anggota Pemuda Pancasila adalah Pancasila yang berjalan, Pancasila yang hidup, Pancasila yang kesehariannya bisa menunjukkan itu. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang amat besar. Apalagi khusus untuk Jakarta. Ini Bu Sarimaya, dibandingkan dengan semua tempat lain, seluruh kalimat yang tadi diucapkan, seluruh kalimat, apakah itu ikrar, apakah itu semua, itu adalah seluruh kalimat yang dirancangnya di kota ini. Yang dirancangnya di kota ini. Ketika tadi mengatakan ikrar pemuda, maka itu dirancang di mana? Di kota ini, di Kramat Raya, di kota ini. Ketika kemudian mewujudkan dalam sebuah 5 kalimat penutup
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian kita sebut sebagai Pancasila. Di mana dirancangnya? Dirancangnya di kota ini. Kota ini adalah simpul persatuan. Kota ini adalah tempat tumbuh berkembangnya gagasan Pancasila. Karena itu, siapapun yang mengurus pemuda Pancasila di Jakarta, dia memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Di sini itu dirancang, di sini itu dipikirkan, dan di sini pula itu harus terbukti terlaksana. Melaksanakan Pancasila bukan pekerjaan berat, itu pekerjaan besar. Pekerjaan besar tapi bukan pekerjaan berat. Berat ringan itu soal perasaan. Tapi besar kecil itu ada ukurannya. Ini adalah urusan besar, tapi bukan urusan berat. Bila ada kemauan, ada jalannya. Pasti bisa terlaksana. Dan Pancasila kita, ini harus kita wujudkan dalam keseharian. Betul-betul harus tercermin, dan Jakarta betul sekali. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Sarimaya, pesan dari Pak Ketua, bahwa di Jakarta harus solid, di Jakarta harus bisa menjadi contoh. Saya sependapat sekali bahwa di kota ini harus, karena kalau itu terjadi di Jakarta, menular ke seluruh Indonesia. Jakarta tenang, seluruh Indonesia tenang. Jakarta tegang, seluruh Indonesia ikut tegang. Betul kan? Kita merasakan itu. Nah, karena itu saya berharap sekali bahwa kepengurusan pemuda Pancasila sekarang ke depan, mari kita kembali kepada spirit dasar. Di sini ada lambang Garuda Pancasila. Dan di tengah itu ada satu kalimat, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi dibacakan, Ikrar Pemuda menyatakan satu nusa, menyatakan satu bangsa, menyatakan satu bahasa persatuan. Semua memilih bersatu, seluruh unsur bangsa ini, karena memiliki sebuah tujuan yang sama. Bersatu karena ingin menghadirkan keadilan yang hakiki, keadilan yang sesungguhnya. Dan untuk bisa meraih keadilan, para pemuda saat itu memutuskan untuk bersatu. Asal usulnya tidak bisa dipersatukan, tapi tujuannya mereka bersatu, menghadirkan keadilan bagi semuanya. Dan pada waktu itu, menghadirkan keadilan artinya menggulung kolonialisme. Tetapi itu tidak selesai. Kita memang harus menggulung kolonialisme, dan itu sudah berhasil. Tugas kita sekarang adalah menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kolonialismenya sudah digulung, sekarang gelaran keadilan sosial yang harus dilakukan. Gelaran inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kalau kita melihat kalimat ini, Bhinneka Tunggal Ika, kata kunci yang paling mendasar tiga kata itu adalah kata tunggal. Bhinneka adalah keragaman, dan itu ciptaan Tuhan. Itu asal usul, itu latar belakang. Tunggal adalah bersatu. Ika itu menunjuk kata tunggal, karena Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu bahasa Sanskerta, kalau bahasa Jawanya iki, kui, iku. Bhinneka yang bersatu itu. Kata kuncinya satu. Bhinneka adalah ciptaan Tuhan. Karena itu kita bervariasi. Bang Yoris tumbuh besar di paling ujung timur wilayah Indonesia. Betul. Ada yang tumbuhnya di Jakarta. Dari Sumatera Utara Bang Sah ya tadi. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Timor, ada yang dari Minahasa. Itu adalah Bhinneka. Tapi bersatu itu pilihan kita. Saya sering katakan bahwa kebinekaan ciptaan Tuhan. Persatuan adalah hasil kerja kita, hasil usaha kita. Itulah persatuan. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tidak ada bangsa lain di dunia yang memiliki kehebatan persatuan melampaui kita. Ikrar yang tadi dibacakan itu adalah Sumpah Pemuda 1928. 17 tahun sebelum merdeka sudah menyepakati satu bahasa persatuan.
Lihat tempat lain seluruh dunia, mereka tidak memiliki bahasa persatuan seperti kita. Karena kita punya bahasa persatuan, berkumpul seperti ini, tidak perlu penterjemah di ujung belakang sana. Karena semua memiliki bahasa yang sama, bahasa persatuan. Kita sering anggap enteng ini, datang ke India, di sana bisa 3 bahasa. Datang ke parlemen 3 bahasa, bisa bahasa daerah, bisa bahasa Hindi, bisa bahasa Inggris. Datang ke Uni Eropa, saya sering sampaikan ke Uni Eropa. Di sana ada 28 bangsa, 28 negara, bersatu menjadi 1 negara. Bahasa bersamanya, bahasa apa? 23 bahasa. Setiap kali ada pertemuan nasional seperti ini, di belakang ada penterjemah 23 bahasa. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Kita sering tidak merasakan betapa luar biasanya terobosan untuk menggunakan 1 bahasa persatuan sebagai pengikat itu semua. Fase itu sudah dilewati. Kita sudah ikat perasaan kebersamaan itu. Sekarang kita menjadi 1 kesatuan. Dan Pemuda Pancasila yang didirikan tahun 59 punya semangat menjaga persatuan itu. Persatuan inilah yang harus terus dijaga. Kami berharap ke depan PR-nya tambah. Bila kemarin kita berhasil merumuskan bahasa bersama yang mempersatukan, ke depan persatuan itu harus ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Sila kelima, itulah yang bisa menghasilkan sila ketiga. Sulit menghadirkan persatuan dalam ketimpangan. Sulit menghasilkan persatuan di dalam ketidaksetaraan. Tapi ketika kita berhasil membesarkan satu perasaan kesetaraan, maka persatuan itu akan muncul. Dan di Jakarta, kita punya PR untuk bisa menghadirkan perasaan kesetaraan, perasaan kebersamaan. Bukan dengan mengecilkan yang besar, tapi dengan membesarkan yang kecil. Itu yang harus kita lakukan sama-sama. Dorong yang kecil supaya tumbuh berkembang. Dorong yang kecil supaya punya kesempatan yang sama. Dorong supaya semua punya perasaan kami setara. Dengan begitu, maka kita akan bisa menghasilkan perasaan persatuan. Kami berharap sekali Pemuda Pancasila terus memainkan peran di sini. Dan kami sampaikan terima kasih atas peran Pemuda Pancasila di masa-masa sulit 2 tahun terakhir ini. Ketika kita menghadapi pandemi, Pemuda Pancasila memilih turun tangan ikut membantu warga di Jakarta. Terima kasih. Kita berharap peran itu terus dimainkan. Dan kita ingin perasaan bersatu itu makin menguat. Karena menjadi Indonesia bukan sekedar bersatu antar suku bangsa. Kalau saya boleh analogikan, ini seperti persenyawaan. Bersenyawa menjadi Indonesia. Persenyawaan itu kalau sudah terjadi, tidak bisa dilepas. Hidrogen dan oksigen bergabung menjadi H2O, namanya air. Air itu bukan hidrogen, air itu bukan oksigen, tapi dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi bukan dari keduanya. Sama, Indonesia itu ada Minahasa, ada Timor, ada Papua, ada Aceh, ada Sunda, ada Jawa, bergabung membentuk sebuah entitas baru, namanya Indonesia. Di dalam Indonesia ada semua unsur itu. Itu tidak dimiliki oleh bangsa lain, tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Dan Pemuda Pancasila bertanggung jawab menjaga keutuhan perasaan itu. Tujuannya sama, latar belakangnya berbeda-beda. Latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Yang bisa dipersatukan adalah tujuan ke depan. Dan disitulah letak kekuatan kita. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itu besar sekali harapan. Saya melihat ketika hadir di acara Pemuda Pancasila ini, seperti ketemu dengan semua unsur yang ada di Jakarta. Seakan semua terwakili di tempat ini. Semuanya. Jadi kalau dibuat matrik itu ada kanan, kiri, atas, bawah, ini lengkap. Kanan ada, kiri ada, atas ada, bawah ada, ujung kanan atas ada, ujung kiri bawah ada. Semuanya seakan terwakili di Pemuda Pancasila. Tepuk tangan untuk teman-teman Pemuda Pancasila. Teruslah menjadi wadah yang mempersatukan. Teruslah menjadi wadah yang membuat orang merasa punya kesetaraan.
Kita membutuhkan lebih banyak organisasi di mana orang masuk di dalamnya dan tidak merasa menjadi kelompok kecil, tapi justru merasa menjadi kelompok besar, menjadi bagian dari sebuah pemersatu. Ini kekuatan yang harus dijaga, ini kekuatan yang nanti kepengurusan baru harus bisa menciptakan sebagaimana dijaga selama ini. Mudah-mudahan Muswilnya akan berjalan dengan lancar. Muswilnya akan produktif, bisa menjadi forum gagasan, ide, terobosan dimunculkan. Dan yang tidak kalah penting, pada kepemimpinan baru nantinya akan bisa membuat ini makin solid. Sebagaimana kepemimpinan selama ini, Bang Thorik terima kasih sudah memimpin 5 tahun dengan amat baik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Thorik. Dan ingat tadi pesannya, pemimpin bukan beda dengan pejabat. Saya rasa yang sedang dicari di Pemuda Pancasila ini pemimpin, bukan pejabat. Pejabat itu dia memiliki kewenangan, tapi pemimpin dia memiliki kepengikutan. Seseorang disebut pemimpin jika dan hanya jika memiliki pengikut. If you have no follower, you're no leader. You're no leader. If you're no follower, you're no leader. Kalau umat Islam ini kalau sholat nih. Sholat, meskipun sholatnya di mihrab, di depan di tempat imam, tapi kalau belakangnya nggak ada makmum, nggak bisa dipanggil imam. Nggak bisa dipanggil imam. Syarat dia jadi imam adalah muncul satu orang di belakangnya menjadi makmum, baru nama dia berubah jadi imam. Karena itu besok, mudah-mudahan kepemimpinan yang terpilih adalah pemimpin Pemuda Pancasila, bukan pejabat ketua Pemuda Pancasila. Karena kalau pemimpin itu diikuti sukarela. Gagasannya diikuti, pikirannya diikuti, langkahnya diikuti. Dan kami berharap Pemuda Pancasila menjadi terus salah satu tempat di mana muncul proses kaderisasi kepemimpinan sebagaimana tadi disebutkan. Banyak yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor. Mengapa? Karena ada proses kaderisasi, menjadi pemimpin, bukan sekedar menjadi pemegang jabatan. Kadang-kadang kita menyaksikan organisasi banyak yang berebut jabatan, tapi belum tentu memiliki follower. Mudah-mudahan ini yang terjadi di Pemuda Pancasila adalah kepemimpinan yang utuh. Selamat melakukan muswil, dan izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan rukunnya sebuah pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022. Musyawarah Wilayah ke-13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali layar terkembang. Baik, mohon maaf Pak Anies, mohon untuk tetap di atas panggung. Pak Anies, sekarang kita akan melakukan sesi pemberian cenderamata. Kami persilakan untuk tetap di atas panggung Pak Anies. Dan selanjutnya pemberian cenderamata ini akan diberikan dari Majelis Pimpinan Nasional oleh Bapak Ketua Umum yang akan diwakilkan oleh Ibu Sarihwaya dan juga didampingi oleh Ketua DKI dan juga Ketua OC untuk bisa naik ke atas panggung kepada Bapak Thorik dan juga Bapak Ilya.